Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa salim iman al-ahmada wal ali wal ashab biman qad wakhada. Sholli wa salim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wakhada. Sholli wa salim iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad wakhada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, dengan berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih bisa bertemu, masih bisa dipertemukan dan berkumpul di acara tausiah, berbagi pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling bersilaturahim di antara kita semua. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Anugerah pemberian dari Allah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ini adalah sangat menentukan rendah tingginya iman kita. Oleh karena hal ini, ya makanya seorang muslim belum diakui keislamannya kalau dengan sesama kita belum serapi, belum sedamai, belum sebaik yang agama kita anjurkan. Jadi orang yang Islam itu, orang yang Muslim itu, kalau dengan sesama sudah baik, dengan tetangga sudah rukun, dengan sesamanya sudah saling tolong-menolong, dengan tetangganya sudah mengasih keamanan, kenyamanan. Subhanallah. Tapi kalau kita misalkan dengan tetangga, dengan sesama, dengan handai tolan keluarga, belum senyaman, belum setentram, belum sepengertian, belum sekepahaman, ya dalam arti masih pacok-dregan, masih saling gontok-gontokan, ya masih seperti itu. Ya, keislaman kita itu belum benar. Bahkan menurut beberapa hadis, Muslim itu bukan seperti itu, Islam itu bukan seperti itu. Karena yang namanya Muslim, yang namanya Islam, itu adalah sesama Islam itu keluarga, apalagi sesama keluarga. Jadi kalbunyan wahid, ya seperti satu bangunan. Jadi saling erat, saling menyambung, saling menyatu. Ya. Seperti itulah bangunan, ya ada tiang, ya ada genteng. Itu semua saling membutuhkan. Seperti itu Muslim. Jadi makanya belum dikatakan rumah sempurna kalau misalkan belum lengkap. Jadi yang namanya rumah ya sudah segala ada, sudah segala lengkap. Ada genteng, ada segala macam.
Tapi kalau belum lengkap ya disebut rumah si rumah, tapi kan beda dengan rumah yang sudah sempurna jadi rumah. Ya, seperti itulah gambaran seorang muslim, seperti itulah gambaran seorang Islam. Ya. Ya, Islam sih Islam, tapi kalau belum masuk ke kriteria seperti itu, sifatan seperti itu, ya muslim tapi muslim belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini insya Allah Al-Fakir mau mengijazahkan satu amalan, satu ilmu pengasihan. Jadi ini ilmu pengasihan. Jadi seperti apa? Ya seperti ada orang yang benci ke kita, ya supaya sayang, supaya respon. Ada orang yang benar-benar kepada kita tidak senang, supaya disenang, gitu kan? Atau gini, wah ada perempuan nih, kita naksir sama perempuan, tapi perempuannya nggak mau. Amalkan ini, insya Allah. Orang yang tidak senang jadi senang. Orang yang marah jadi reda. Orang yang tidak cinta jadi cinta. Orang yang tidak sayang jadi sayang. Ya tentu izin Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan haknya ayat yang agung ini. Insya Allah. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, sebelum kita membahas ke acara pokok, yaitu pengijazahan, mari kita sedikit belajar tentang agama, yang mana ini pengajian namanya tidak boleh ditinggalkan. Bahkan pengajian ini adalah menjadi syarat mutlak dan menjadi pendorong untuk mati mustajab manjurnya apa yang kita amalkan. Insya Allah. Kenapa? Karena kita mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Ini barang siapa yang diam itu selamat. Ya, maksudnya gini. Jadi janganlah kita bicara kalau seandainya pembicaraan kita itu tidak mengandung arti. Apalagi sampai pembicaraan kita itu menyinggung perasaan orang, sehingga orang menjadi tersinggung atau sakit dengan perkataan kita. Makanya lebih baik diam. Dengan adanya diam, naja, selamatlah kita. Karena ada keterangan hadis Nabi, zillatul lisan asyaddu min zillatil qadam. Jadi terpeleset lidah, salah berkata, salah cakap, maka itu lebih bahaya daripada kita terpeleset kaki. Jadi kalau kita misalkan terpeleset kaki, ya paling jatuh. Tapi kalau kita terpeleset lidah, na'udzubillahi min dzalik, bisa orang membenci kita ke ubun-ubun, bisa orang tidak senang kepada kita sampai akhir hayat. Subhanallah, na'udzubillahil azim. Tuh, jadi ini harus kita amalkan. Jadi perbanyaklah diam, karena diam itu menyelamatkan. Perbanyaklah diam, karena diam itu menyelamatkan. Sekali lagi, perbanyaklah diam, karena diam menyelamatkan. Terkecuali pembicaraan kita itu ada arti dan manfaatnya, tafadhol, silahkan berbicara sebanyak-banyaknya. Ya, tapi tentu kita harus hati-hati, karena berbicara banyak, ya kita akan dekat untuk terpelesetnya kata-kata kita. Insya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita langsung aja ke acara inti. Sekarang tulis dulu hadaratnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wasufriyah, khususan hadrati malak Jibril wa Mikail usrafil wa ajrul wa munkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalatu wassalam syai'ul lillahi lahumul Fatihah.
Wala hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan la hadrati Syekh wa Ustadi Sayyid Asdamiluha Afghanistan wa khususan la hadrati Syekh Ustadi man ajazani hadza wa khususan la hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul fatihah. Setiap kita membaca atau mengucapkan Al-Fatihah, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Ini hadorotnya. Waridnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Yusufu li abihi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini dibacanya 1111. Jadi kaifiat ya, kaifiat kita mengamalkan atau menebus atau membeli ilmu ini, namanya ini ilmu pengasihan tingkat tinggi. Bisa menjadikan pacar kita atau orang yang kita pilih atau orang yang kita maksud bisa datang kepada kita dengan membawa cinta yang berat, tergila-gila. Makanya al-fakir amanat jangan dipergunakan sembarangan. Jangan terkecuali kita untuk nikah, silahkan. Al-fakir mendukung. Tapi kalau hanya untuk main-main, jangan, al-fakir tidak mengizinkan. Caranya, kaifiatnya kita begini. Kita nih puasa lahir kita. Lahir kita misalkan lahirnya kita hari Rabu. Nih, malam Rabu kita wirid. Malam Rabu kita wirid. Siangnya kita puasa. Ya terus, 7 hari seperti itu. 7 hari, 7 malam. Jadi, malamnya wirid, siangnya puasa. Malamnya wirid, siangnya puasa. Gitu. Wiridnya jangan kurang, jangan lebih. Itu 1111. Jadi, kaifiat wirid, cara wirid kita ambil air 1 gelas, kita simpan di depan kita, langsung kita wirid. Setelah beres wirid, ya kita minta kepada Allah tujuan kita. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, dengan berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan dengan berkahnya, keagungannya, haknya ayat ini, saya minta ya Allah, siapapun orang yang melihat saya dan orang yang dituju oleh saya sehingga mencintai kepada saya. Itu aja pertama kita wirid. Terus airnya kalau sudah beres itu tiupin, langsung ludahin sedikit. Jadi tatafal bukan ludah. Jadi kayak gini, gitu. Jadi kayak ludah tapi enggak ada ludahnya, paling hanya sedikit-sedikit lah gitu. Terus kita mandi. Pas mau mandi itu air itu kita minum dulu seteguk. Sebelum minum kita minta dulu seperti yang kayak tadi. Terus pas mandi seteguk, terus airnya ke air yang banyak, ke bak atau ke ember besar ya. Tapi pas mandi langsung pas air nyampai kepala kita minta lagi seperti permintaan yang tadi itu. Itu selama 7 hari seperti itu. Kalau kita sudah beres ini kita puasain, berarti sudah terbeli nih di area Al-Hikmah nih. Nih, jadi kalau kita sudah begitu, kalau kita misalkan mau memakai, wah ini ada orang nih, kita punya bos, atau kita punya atasan, atau kita punya pacar, atau kita punya teman, yang supaya orang itu ya respon ke kita, senang ke kita gitu kan. Caranya seperti tadi. Jadi cuma nggak usah puasa lagi, udah puasanya udah cukup 1 kali. Udah, terus wiridnya seperti tadi, kita pertama ya sholat sunnah hajat, langsung kita beres sholat sunnah, sesudahnya salam kita langsung baca hadrot, setelah hadrot kita baca ayat tadi 1111, sesudah beres langsung kita
Mintanya ini agak beda. Ini karena kan khusus ini mah. Ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan berkah Nabi besar, juga dengan haknya ayat ini saya minta ya Allah, misalkan bos saya si Anu, atau misalkan pacar saya atau keinginan saya, misalkan nama perempuannya Anu, atau siapa yang kita maksudlah, supaya menyayangi ke saya, atau misalkan kalau perempuan saya mencintai saya, kalau bos misalkan supaya sayang kepada saya, supaya percaya kepada saya, apa tujuan kita? Tuh, jadi ya minum enggak enak, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, main juga enggak ada kesenangan, selalu ingat saya gitu kan. Tuh, langsung kita airnya seperti tadi. Minum, biasa langsung ditatapal dulu, ditiup ludahin, langsung minum. Terus kita minum seteguk pas mandi. Pas mandi, itu kan sisa minum ke air bak lah, kayak tadi lah, ke air di ember langsung. Pas kita mandi ini, pas air langsung ke kepala kita panggil orang yang dituju sama kita. Misalkan kalau kita ke pacar, Fatimah, ini AA misalkan, kamu jangan enak tidur, kamu jangan enak makan, kamu jangan enak main, ya kamu nggak tenang lah, selalu terbayang, selalu teringat rupa saya. Langsung ya pas air ke kepala kita, langsung kita mandi, terus seluruh tubuh kita harus basah semua. Jangan ada badan kita yang tidak terbasahi. Nah, setelah itu, ya udah, sudah mandi ya kita selesai. Itu bagaimana reaksi kita amalkan satu malam. Kalau yang satu malam, biasanya kalau Al-Fakir pakai itu, satu malam saja itu udah kelojotan itu. Udah Al-Fakir biasa pakai gitu kan. Dulu sih, waktu masih muda lah. Tuh, terus kalau misalkan satu malam belum, ya kita tunggu aja. Tunggu 1 hari, 2, 3 hari. Ya kalau misalkan 3 hari belum, ya kata penasaran, amalkan lagi. Tunggu lagi 3 hari, amalkan lagi seperti itu. Tapi insya Allah, kalau kita memang serius dengan seksama mengamalkan, melaksanakan ini aurat, insya Allah 1 malam saja udah terwujud, tercapai keinginan kita. Tentu ini adalah izin Allah, berkah Nabi besar, dan haknya ayat ini. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada semua, siapa saja yang mendengar, yang menemukan surah Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala, silahkan amalkan. Insya Allah berkah mustajabah. Dan yang belum subscribe, klik, komen, dan share, bagikan video ini, suara Al-Fakir ini, kepada siapapun, handai, tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala, tafadhol amalkan. Insya Allah mustajabah, insya Allah berkah, dan semoga aurad ini, zikrullah ini menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, dan kita mendapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.